Halo kawan-kawan semua, selamat datang di Physics Corner. Hari ini kita akan sedikit berlatih tentang bagaimana menyelesaikan soal-soal SIMAK UI kelas inter ya, bidang studi fisika. Ini tahun 2016. Ya, coba kita langsung lihat saja. Dan sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya, tekan tombol subscribe sekarang biar channel ini tetap berkembang sehingga bisa membantu kalian, membantu siswa-siswi SMA dalam menyelesaikan beberapa soal masuk ya, soal tes fisika. Oke, kita lihat nomor 31. The concentration of oxygen O2 at the atmospheric pressure is 20.9% volume per volume. The partial pressure is this concentration is 21.2 kilopascal at the altitude of 6,962 meter above sea level, approximately 7,000 meter. The partial pressure of oxygen at the altitude is ini mungkin maksudnya adalah gini, bahwa konsentrasi oksigen di dalam tekanan atmosfer itu 20,9% volume per volume ya. Tekanan parsial pada konsentrasi itu adalah 21,2 kilopascal. Nah, dalam kedalaman 6.962 meter di bawah permukaan air laut, yaitu pendekatannya adalah 7.000 meter, partial pressure of oxygen at the altitude is, kira-kira tekanan parsial oksigen pada kedalaman tersebut berapa ya. Oke, saya coba-coba aja ini langsung tanpa ada persiapan ya, tapi kita nanti ini anggap aja sebagai bahan diskusi kita. Gini, tapi ada satu hal yang tidak diketahui ini, tapi kita lihat gini ya, bahwa nomor 31 tekanan parsial ya, itu dinyatakan sebagai persen volume per volume dikali tekanan total. Ini sebenarnya dalam kimia ini. Kalau dia bilang 21,2 ya kilopascal gitu. Persen volumenya adalah 20/9%, nah gitu. Dikali P total. Nah, kita dapat P total ini. Di permukaan air laut, artinya sebenarnya ini tekanan 1 atm ya. Oke, kita lihat gini. P total akan jadi 21,2 per 20,9 dikali 10 pangkat 5 P total, atau P total itu sama dengan 21,2 dibagi 20,9. Oke, angka-angka di SIMAK UI, UM, UGM itu biasanya angka-angka yang keriting ya, angka-angka yang emang apa adanya seperti itu, sehingga kalau kita hitung agak rumit ya. 21,2 dibagi 20,9 itu ya kurang lebih 1 lebih ya, 1 lebih dikit ya, 1,0 ya, kurang lebih 1 juga. Ini kalau 12 kali 10 pangkat 5 pascal. Nah, ini kan sebenarnya 1 atm ya, atau ini sebenarnya P0 ya, 1 atm. Jadi yang kita cari itu ini sebenarnya di 3 baris ini adalah tekanan atmosfer ya. Membuktikan aja tekanan di sea level itu adalah seperti itu. Oke. Nah, sekarang gini, pertanyaannya adalah pada altitude sekitar 7.000 meter ya, atau 7 kilo, tapi kita nggak menggunakan kilometer ya, 7.000 meter. Nah, tekanan parsialnya adalah berapa? Kan tekanan total pada kedalaman tersebut adalah tekanan dasar di sea level ditambah rho GH ya.
Ini satu ATM yang tadi 1,01 kali 10 pangkat 5 tambah row air, anggaplah itu sebenarnya sekitar 1050 ya. Ya aproximately-nya ini aja ya. Gravitasi kita anggap 10 lagi dan kedalaman adalah 7000 meter. Oke. Ini anggaplah 10 pangkat 5 ditambah ini 7 dikali 10 pangkat 34 tambah 3 tambah 4 tambah 3 7 ya. Betul? Ya, 7. Atau ini kalau dibikin 10 pangkat 5 jadi 700. 701 kali 10 pangkat 5 ya Pascal. Nah, ini adalah tekanan total. Nah, yang kita perlu cari adalah tekanan parsial ya, tekanan parsial. P parsial itu sama dengan ya tadi prosentase volume ya per volume dikali P total. Nah, yang tadi saya bilang bahwa kita ini pada kedalaman ya 7000 meter. Nah, ininya berapa ini yang kita nggak tahu. Seperti saya bilang tadi, ini anggap aja sebagai bahan diskusi ya. Artinya kalau kalian bisa menemukan mungkin dengan pendekatan formula lain ya sehingga dapat jawabannya ya. Ini yang missing ya, ini yang missing. Kita udah dapat ini. Nah, sekarang gini, saya coba dekati dengan 3, 4, 5 jawaban ini ya. Kita punya tekanan 1 ATM atau tekanan pada keadaan dasar itu dinyatakan sebagai 21,2 kilopascal ya kan. Ini artinya juga tekanan total semakin ke bawah itu kan semakin membesar ya, sehingga linearitasnya itu tekanan parsil juga akan membesar walaupun gini ya. Jadi semakin ke dalam ya, ini tekanannya akan semakin besar. Tapi semakin ke dalam juga persentase volume per volume juga mengecil. Nah, itu yang ini. Nah, saya dekati gini ya, kalau kita lihat bahwa 21,2 kilopascal ya tekan 4 TM, otomatis ya di range ini, di bawah ini kemungkinan besar itu tidak mungkin ya. Artinya jawaban A, B, C itu sesuatu yang tidak mungkin. Semakin ke dalam harusnya semakin besar daripada 21,2 ini ya kan. Semakin besar 21,2 sementara ini 21,00, ini kan lebih kecil, relatif lebih kecil daripada 21,2. Artinya opsi jawaban berkemungkinan besar adalah di angka 44,00 kilopascal. Di angka yang lebih besar daripada 21,2 kilopascal ini ya. Ya, jadi saya beranggapan bahwa jawabannya adalah yang E. Seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jika tidak sesuai dengan pendapat kalian, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang nomor 32. The distance between the Sun and Jupiter is 7.78 times 10 power 11 meter, and the distance between Earth and the Sun is 1.496 times 10 power 11 meter. The time for Jupiter to make one complete revolution around the Sun in Earth years is ini perbandingan jarak, kemudian kita harus menentukan perbandingan kala rotasi dari bumi ya. Kala rotasi Jupiter terhadap bumi dibandingkan dengan bumi. Oke, gini. Saya tuliskan dulu apa yang diketahui, bahwa sebutlah ini R Sun Jupiter, RSJ ya. 7.78 times power 11 meter
dan kemudian R Earth Sun ya, Earth Sun atau Sun Earth itu 1.496 times 11 meter. Ya, yang ditanya adalah T Jupiter Sun ya, how much time of T Earth Sun, gitu. Okay, we will use about the Kepler third law ya, hukum Kepler yang ketiga. Jadi kita akan gunakan hukum Kepler yang ketiga, di mana perbandingan T ya, T Jupiter Sun berbanding T Earth Sun pangkat 2 itu sama dengan perbandingan pangkat 3. Nah, seperti itu. Dan ini Jupiter Sun ini anggap 1 year ya, emang 1 year ya, kuadrat itu sama dengan R itu adalah 7.78 times 11 ini times 11 also ya, angka 3. Ini 11 power 11 nya kita coret aja dulu, sehingga 7,78 dibagi 1,496. Oh, berapa ya? Nah, ini yang seperti saya bilang tadi bahwa soal-soal SIMAK UI, soal-soal SIMAK UM-UGM, angka-angkanya angka-angka yang sama dengan aslinya ya. Jadi angka-angkanya keriting, angka-angka yang tidak disederhanakan seperti UTBK atau SBMPTN. Gini, 7,78 dibagi 1,5. Kalau 7,75 ya, 7,5 dibagi 1,5 itu kurang lebih 7,78 kita bagi dengan 1,496 itu sekitar 5,2 ya, 5,2 ya, kita pangkat 3 5,2 ya, pangkat 3 kemudian di akar ya. Nah, kalau kita cari 140 ini T Jupiter Sun itu sekitar akar dari 140-an ya, 11,85 11,86 ya, 11, years ya. Nah, seperti ini 11,86 years ya. Itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya dengan penjelasan ini. Kita lihat nomor 11. Kalian bisa lihat dan baca sebentar. Kenapa kakak main sana? Nomor 33, the image formation of thin optical lens have some properties. Ya, the correct property is ini ada beberapa opsi tentang lensa divergen dan konvergen ya. Oke, kita cek satu-satu ya. Kita lihat yang A. The lens divergent berarti negatif ya, negatif. Lensa negatif. Harus object approach the focal point from the center to lens. Center of the lens ya. Oh, ini fokus, kemudian center of the lens adalah sini. Ini kalau objek bergerak ke sana, yang terjadi adalah bagaimana? The form image is virtual. Betul, bayangan nanti virtual di sini nih kalau nggak salah. Ya, kita lihat gini.
ya di sini ya. Ini adalah yang terjadi virtual diperkecil ya, smaller, dan kemudian erect ya, tegak ya. Ya ini ternyata inverted bigger, berarti ini salah ya, berarti A itu bukan ya, seperti itu. Kemudian yang B, the lens is divergent as the object approach the focal point for far away. Oke. Oh gini. Baik lagi, ini negatif juga ya. Focal point di sini ya, ini gini. Approach the focal point from far away, berarti dari titik jauh ya. Kemudian bergerak ke fokus. Yang terjadi kita lihat ini seperti ini ya kan. Ini seperti ini. Sorry. Ini nih. Ini juga sama virtual ya. Virtual karena daerah di sini ya, di benda ini ya. Virtual kemudian erect, tegak, dan smaller juga. Ya, kita lihat sini bigger, real salah ya. Berarti B juga salah ya. B juga salah. Kemudian kita lihat yang C. The lens divergent as the object approach focal point from far away. Yeah. From far away. Yeah. The form is, ini sama dong. Same thing with B option ya. If the lens divergent as the object approach the focal point from far away. Yes. Let's see about B1. Kita lihat yang B. Untuk yang C, real, salah juga, dia real, upright itu maksudnya erect ya, tegak ya. Smaller belum. Nah cuma ini ya, berarti dia C juga salah ya. Oke, kita lihat yang D ya. If the lens convergent, nah sekarang convergent itu yang positif. Itu ya. An object approach the focal point from far away. Oke, ini focal point from far away. Nah ini kan begini, karena dia adalah converge, dia lari ke sini ya. Dan ini sebetulnya di sini. Nah, apa yang terjadi? Apa itu nak? Makanan. Ini adalah real ya. Daerah sini adalah daerah real ya. So ini seperti ini. Kemudian inverted, terbalik ya. Posisinya kan jadi begini ya. Kemudian bigger. Ya, kita lihat di real, upright, salah. Smaller, salah deh. Di salah lagi ya. Oke, kita lihat C ya. Nah, kayaknya C aja. E ya, kita lihat yang E. If the lens differs at the object of focal point from far away. Ini sama dengan yang B. Divergent object approach. Yes. Oke. Real, inverted, more distance. Nggak ada jawaban semua dong ini. Oh my god. Ini salah, yang A ini salah ya. Big inverted sama bigger salah. Kalian bisa lihat ya yang A ini. Inverted, ini kan bukan inverted, ini erect ya, tegak. Bigger ini smaller ya. Kemudian yang B sama divergent juga ya, focal point from far away. Ini kalian bisa lihat seperti ini. Ini sinar cahaya sumber utama akan dibiaskan seolah dari fokus ini lari ke sana ya. Terus yang ini kan ya same thing with ini ya, masuk ke titik fokus. Ini kan tegak diperkecil maya. Real salah ini ya.
virtual harusnya. Oke, kemudian yang C sama, yang C itu gambarnya adalah yang B juga ya. Cuma dia bilang real, upright, tegak, smaller. Real. Oh, salah, bukan real, ini virtual ya, virtual. Karena dari sini. Ini kalian harus tahu, ini adalah daerah virtual ya, ketika bayangan berada di ruang benda, dan ini adalah real ya, ketika bayangan bukan berada di ruang benda gitu. C juga salah. Kemudian yang D. Nah, sekarang kalau convergent ya, positif ya. Focal point far away ya, dari titik jauh ya sampai ke the focal point ya, yang terjadi adalah sinar jajar ini akan dibiaskan mulai titik fokus ini ya, kemudian sama ini lewatkan titik pusat dari lensa ini, maka bayang terbentuk adalah real, erect, dan bigger. Ini salah ya, bukan upright, ini harusnya erect ya. Harusnya ya erect. Kok erect apa sih namanya? Inverted ya, terbalik ya, harusnya terbalik, dan ini lebih besar ya. Coba kita cek yang E yang terakhir, divergent ya, object approach for focal from far away ya, yang balik lagi ini ya, dari far away, berarti harusnya adalah virtual, ini salah, real ya. Erect, tegak, ini inverted, terbalik. More distance ya, bukan juga ya. Jadi ini saya kira nggak ada jawabannya ya. Tapi kalian boleh tulis di kolom komentar ya, mungkin kalian menemukan jawaban ya. Oke, kita lanjut lihat lagi nomor 54 ya. Silakan baca dulu kalau mau dibaca. Okay, there is frictionless track with a combination of line and circular track with radius r, as shown in the figure. Yeah. A small ball X, ini ya, small ball X with the mass m slide down and enters a circular track. Yes. After rotating in circular track, this small ball collides with another ball Y with a mass of 2m. Yeah. The ball Y is rest. Yeah. After colliding, X and Y empty together and move. The ratio of kinetic energy of X and Y just before and after the collision. Oke, maksudnya gini ya, bola X ini dia berada dalam ketinggian tertentu, kemudian masuk ke dalam trek lingkaran, ini, dan setelah itu menumbuk bola Y ya. Berapa perbandingan energi kinetik dari X dan Y sebelum dan sesudah tabrakan, sebelum dan sesudah tumbukan? Oke, gini, X dan Y ya. Kita lihat kecepatan X aja dulu ketika menabrak Y ya. Jadi gini, 34 V itu dinyatakan sebagai akar 2GH ya, ketika dia melintasi satu lingkaran penuh ya, dimana ketika di titik ini kita anggap sebagai kecepatannya 0. Jadi dia melintas benar maksimum ini 0, baru kemudian turun gitu. H ini dinyatakan sebagai diameter atau 2 jari-jari, sehingga kita bisa tulis gini ya, V ini sama dengan akar 2G 2R ya. Nah, kita sederhanakan 22 di akar, jadi
akar 2 akar 42 ya, 2 akar GR. Nah, ini adalah kecepatan X ini ya ketika menumbuk Y ya. Dan dianggap bahwa permukaan ini adalah licin ya. Tidak ada gaya gesekan. Oke. Total energi kinetik antara X dan Y dua-duanya ya itu adalah sama dengan hanya total energi kinetik X saja, karena Y ini dalam kondisi diam ya. Nah, sekarang kita lihat ketika Y dan X ini bergerak bersama-sama setelah ditumbuk oleh X ya. Gini, pakai hukum kekeliruan momentum bahwa mx vx ya, my vy sama dengan, nah ini karena stick together ya atau nempel. Jadi masanya dijumlahkan kemudian dikali v setelah tabrakan. Ini M ya, Vx nya adalah tadi ya 2 akar GR ya kan. Ini 2M tapi kecepatannya 0 ya, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa akhirnya. Kemudian ini adalah M ditambah 2M ya kan. Kira-kira kecepatannya berapa mereka setelah tumbukan itu? Oke. M 2 akar GR ini 0, ini 3M ya kan, V aksen. M nya bisa kita coret ya, kita cancel. Jadi V aksen itu adalah 2/3 ya enggak, akar GR. Nah, ini dan ini nanti kita sebagai acuan mencari perbandingan energi kinetik. Oke, akhirnya gini ya, bahwa energi kinetik awal ya, berbanding energi kinetik akhir ya setelah bertumbukan ya. Awal itu hanya energi kinetik pada massa M ya. V kuadrat ini adalah 2 akar GR kuadrat sebagai kecepatan M ya. Kemudian akhir itu adalah setengah, masanya adalah 2 massa antara massa X M dan massa Y 2M, dan dia bergerak dengan kecepatan sama-sama ini. Jadi ini adalah 2/3 akar GR kuadrat gitu. Oke ya. Nah, bisa kita coret dulu setengahnya ya biar nggak banyak tulisan. Di sini M ini akar GR kuadrat juga bisa di cancel, coret juga ya kan ya. Terus ini 2 kuadrat adalah 4 ya kan, per M tambah 2M adalah 3M ya. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9 ya kan. Oke. M nya kita coret juga, 4 juga coret ya enggak. 9 naik ke atas dibagi 3, 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, insya Allah jawabannya adalah 3 ini ya. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Mudah-mudahan kalian mengerti, dan balik lagi jika ada yang tidak mengerti ataupun ada yang salah di pembahasan ini, barangkali kalian mengerti dengan ini, silakan tulis di komentar ya. Silakan tulis komentar. Berikutnya kita lihat nomor 35 ya. Silakan kalian boleh baca dulu.
Kalau boleh kalian tahu bahwa saya adalah penulis buku Solusi Smart Fisika, kalian bisa dicek di internet ya. Solusi Smart Fisika, pengarang saya Widodo Waluyo ya. Cek di internet. Itu saya bikin pada tahun 2019 ya. Ada beberapa teknik mengerjakan soal SBMPTN, UMUGM, SIMAK UI ataupun tes-tes PTN lainnya dengan teknik yang sangat cepat ya, teknik yang mudah. Kalian bisa dicek di internet, tapi mudah-mudahan bukunya masih ada ya, karena buku ini kemudian berubah menjadi buku elektronik ya, buku elektronik. Oke, lihat nomor 35. Yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe ya. A vessel C in the figure comprised of two chambers X and Y with an adiabatic wall. Okay, the adiabatic wall can move freely. The chamber X and Y contain ideal gas under condition the pressure P, volume V, and temperature T are small, respectively. The system gains an equilibrium state after heating when the temperature chamber X is 3T, Tx 3T, while the temperature of chamber Y is constant at T. The gas pressure chamber Y at the equilibrium that the heating is. Okay. I try to solve this question ya. Saya coba, tapi ini kayaknya hanya biasa saja ya. Gini. Ini volume kan tidak ada perubahan volume ya, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan volume. Ini kayaknya biasa aja. P1, V1, T1 equals to P2, V2, T2, gitu kan? Atau XY ya. Px, Vx, Tx ya. Ini saya tulis Px, Vx, Tx sama dengan Py, Vy, Xy ya. Nah, yang saya amati bahwa volume ini tidak ada perubahan ya, volumenya constant dan ini bernilai sama walaupun dia bilang freely ya. Jadi bisa kita nyatakan begini, gitu. Sehingga kalau Px adalah P, Tx adalah 3T ya. P2 ini berapa P, ini adalah T. Maka P2 adalah ya 3P ya. Nah, gitu. Jawabannya adalah D ya. Mudah-mudahan itu jawabannya ya, karena saya tidak lihat ada keadaan lain yang dia mengisyaratkan ada perubahan variabel tertentu ya, seperti itu ya. Nomor 35. Kita lihat nomor 36. On the table we located 2 point P1 and P2 respectively. A particle moved from P1 to P2 without acceleration. The duration of the same full of path. If we put a point X, the suitable path. With lowest kinetic energy. Oke. Di sini ada jejak path ya. Gini. Ada beberapa hal yang kemudian kita cermati gini ya. Ini accelerationnya atau percepatannya adalah bisa dikatakan 0 ya. Without acceleration.
tanpa percepatan, berarti kecepatan konstan, kecepatan tetap. The duration same, waktunya sama. Kecepatan tetap, waktu sama. Saya ulang lagi ya. Acceleration different path ya. Without acceleration berarti ini tidak ada percepatan ya. Artinya kecepatannya konstan ya. Kecepatannya tetap. Dan dia bilang the same for ya. The duration is the same for all paths. Durasinya sama, waktunya sama. Jadi dia melingkar seperti ini, waktunya sama dengan dia menempuh jarak seperti ini. Waktunya sama dengan ini, waktunya sama dengan ini. Ya. Oke, kalau dengan demikian, saya kira kalian pasti bisa memahami mana kecepatan yang paling kecil kalau durasinya sama. Ya. Dia melingkar seperti ini, taruhlah 1 menit. Ya. Dia melingkar sini 1 menit. Dia melingkar seperti 1 menit. Sini 1 menit. Ini 1 menit. Saya kira ini akan lebih buru-buru dua ini ya. Ini relatif buru-buru karena yang namanya buru-buru berarti artinya kecepatannya lebih besar, ya kan? Ini kecepatannya pasti lebih besar dua ini. Ini mungkin yang paling terbesar ya. Ini relatif besar, ini juga lebih besar. Kalau ini kecepatannya mungkin ini yang paling kecil, bukan mungkin ya. Karena dalam waktu 1 menit dia lintasannya lurus, otomatis kecepatan relatif lebih kecil ya. Sama kayak gini, kita suruh ke suatu tempat tapi kita harus muter tapi waktunya sama ya, otomatis kita ini akan relatif lebih buru-buru ya enggak kecepatannya. Nah seperti itu menurut saya adalah jawabannya yang E ya. Ini lebih santai karena lurus ya. Ini lebih buru-buru karena muter-muter ya. Ini juga muter buru-buru, ini zigzag harus buru-buru karena di waktu ya. Ini juga sama, harus ngelingkar dulu, agak sedikit buru-buru gitu. Kalau ini mungkin relatif santai. Maka energi kinetik terkecil adalah di yang E ya. Energi yang minimum itu adalah di E ya. Karena kecepatannya yang paling minimum. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan kalian bisa menerima jawaban ini ya. Nah, kita lihat nomor berikutnya, nomor 37. Ternyata soal-soalnya lebih banyak teori ya, banyak teori, sehingga mungkin pertimbangan kampus UI itu mempertimbangkan waktu ya. Jadi nggak banyak menghitung ya ketika melakukan tes ini. Karena kalau teori saya kira kalau kalian paham, kalian bisa cukup mengerjakan tidak lebih dari 1 menit ya, tidak lebih dari 1 menit. Artinya kalau ada 15 soal ya cukup. Kalau teori semua 15 menit ya, tapi kalau ada hitung-hitungan ya agak sedikit ini. Minimal kalian dalam 10 soal ketika dia teori kalian cukup 10 menit ya, seperti itu. Oke, kita lihat nomor 37. Apa ini? Ada X dan Y, P dan O ya. X positive charge. Kita harus gambar dulu deh kayaknya biar. Saya pindahkan gambarnya. Nomor 37. Ini X itu positive charge nya. Nah ini X di sini. Y is a point charge. Y ini nggak tahu pokoknya ada charge ya. That is placed at the point that has some length from origin O with XO. Dari titik tengah ini dia jaraknya sama ya. Jaraknya sama dari titik origin O. A negative charge is located at the point P. Di point P ini taruhlah muatan negatif. Since the negative charge is still at the rest, the suitable electric field lines sketched before locating the negative. Before locating negative. Oke. 1. Kalau positif dia adalah menjauh ya, seperti ini.
ya kan? Kita lihat opsi masing-masing. Ini salah nih ya, positif kok ke dalam ya, ini salah. Kemudian ini kemungkinan B ya, B. Oke, kita lihat B. Oke, ini salah ya. Kita lihat C, ini positif kok ke dalam, ini salah juga. Jadi gini, kalau saya opsi gini ya, A, B, C, D, dan E. A ini udah jelas salah ya, C juga jelas salah ya. Kemudian D, nah dia oke, positif. E, ini E itu, nah kalau ini ada ini, minimal dia pasti bukan seperti ini ya, bukan seperti lurus seperti, bukan lurus seperti ini ya. Ini bukan lurus seperti ini ya, minimal dia terbelokkan sedikit lah ya. Ini saya kira yang juga salah ya. Gitu ya, kita pakai teknik memilih aja nih. Nah, kemungkinan B dan D, kita lihat B dan D ya. Oke, B dan D. Apakah B dan D ini sebelum muatan P ditaruh, muatan P itu negatif ya. Sekarang saya tanya, positif dan negatif, sebelum ini X nya Y nya positif atau negatif ya. Y is a point charge that is placed at the point that has same link. Ini Y nya itu kita nggak tahu negatif atau positif. Saya kira jawabannya adalah yang B. Kenapa B? Ini adalah before ya. Since the negative change is still at the rest, the stable electric field lines catch before locating the negative charge. Before ya, before. Kalau before mungkin seperti ini, kalau after adalah seperti ini ya. Ini akan tercharge negatif. Iya betul. Ini adalah after, ini adalah before ya. Afternya ketika taruh muatan negatif di sini, dia akan tercharge, jadi ini akan bermuatan negatif. Yang terjadi adalah seperti interaksi tarik menarik ya, seperti ini. Nah, kalau ini adalah before ya, before ya. Before ini setelah ditaruh jadi seperti ini. Ini before, ini after ya. Jadi jawabannya adalah yang B, menurut saya yang B ya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan kalian memahami ya. Jika tidak pas jawabannya, kalian boleh tulis di kolom komentar atau silakan di kolom komentar ya. Wow, ini apa nih? Nomor 38 ya, silakan bisa dilihat dulu. Ya, jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ya. Okay, a spare starting from rest, it's rolling down a 10 meter height, figure 37 inclined plane. If spare to yes, the speed of the spare is the bottom is the bottom velocity sorry oh my god sorry saya pakai kamera handphone ya ini, jadi sorry oke. Kita pakai hukum kekekalan energi potensial energi mekanik ya. Jadi gini. Ada cara panjangnya, ada cara cepatnya ya.
38. Saya perhatikan, saya tulis secara panjang tapi nulisnya agak cepat. Energi kinetik ya, 1 ditambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 tambah energi potensial 2. Nah, energi kinetik ini ada 2 ya, rotasi dan translasi. Ini adalah setengah I omega kuadrat ditambah setengah mv kuadrat. Ini adalah mgh ya, dan ini adalah setengah I omega kuadrat ditambah setengah mv kuadrat ditambah mgh. Oke, ada yang harus saya coret ya. Ini anggap keadaan 1, ini keadaan 2. Ini yang di atas, yang di sini, dan ini adalah yang di bawah sini. Maka yang di atas ya, energi kinetiknya adalah 0. Ini bisa saya coret dan ini bisa saya coret. Kenapa? Ini coret yang pasti, V-nya V0 ya. Kenapa omeganya juga coret? Omega itu kan V dibagi R. Kalau ini 0 ya berarti ini ikut 0. Maka bisa kita coret ya. Ini nilainya 0. Oke. Nah, mgh ada nilainya, hanya adalah 10 meter ya. Nah, sekarang ini ya, saya tulis tetap mgh sama dengan setengah I-nya ya, kita I ini adalah 2/5 mr kuadrat ya. 2/5 mr kuadrat, omeganya saya ganti V per R kuadrat ya kan ya, ditambah setengah mv kuadrat ya. Ini juga 0. Kenapa 0? Karena di ketinggian 0 ya. Ini saya coret ya, sehingga kita sisa M nya bisa dicoret juga ini. Nah, seperti itu ya kan, sehingga GH itu sama dengan ini, kita coret jadi 1/5 ya, mr kuadrat V kuadrat per R kuadrat ditambah setengah V kuadrat ya kan. R nya juga bisa kita coret lagi, jadi semuanya banyak dicoret nih. GH sama dengan setengah, oh tadi M nya kita udah nggak ada ya, setengah V kuadrat ditambah setengah V kuadrat jadi V kuadrat ya kan. Akhirnya V sama dengan akar GH, akar 10 kali 10, akar 10 kali 10 ya, akar 10. Jadi jawabannya kok nggak ada, astaga, ini kan masih ada 5 ya. Sorry ini 1/5, ini 1/2. Maaf ya, salah. Ini GH sama dengan 1/5 V kuadrat tambah setengah V kuadrat. 1/5 sebetulnya ini 10 ya. 2/5 tambah, nah gitu, V kuadrat ya, 10/7 atau V kuadrat sama dengan 10/7 GH, atau V sama dengan akar 10/7 GH. Akar 10/7, gravitasinya adalah 10, hanya adalah 10 1000 bagi 7 di akar 1000, kurang lebih itu 11 ya, 11,25. Iya, C ini kurang lebih. Sebentar, ada yang salah nggak ya? Kalau saya ada yang salah, 2/5 coba saya ingat-ingat ini dulu ya, V sama dengan 10/7 GH, karena ada cara simbolnya adalah seperti di bawah. V ya, V itu adalah 2GH1 plus K. 2GH1 plus K nya adalah 2/5 ini ya, konstanta konstanta momen inersia ya.
Jadi ini adalah 2GH 5. Kalau bikin 5 7/5 ya. Oh sama betul ya, akar 10/7GH sama dengan yang tadi ya. Oke, kalau kita gunakan gravitasi bukan 10 9,8 ya, jadi 981 ya, sekitar 11,25 ya. Kalau kita masukkan ini 10/7, ini adalah 9,81, ini adalah 10 ya, 19 akar 140 sekitar 11,83 ini ya. Coba 981. Kalau di jawaban itu 11,83 ini meter per second ya. Seperti itu. Oh, saya lupa dengan kayak gesek. Oh iya. Oh, oke. Coba kita lihat kalau kita menggunakan pendekatan gaya gesek ya, seperti ini. Momen inersia, ini mg, ini gaya gesek. Pada satu jari-jari R ya, ini bergerak dengan percepatan A. Oke, gini, coba kita lihat. Ini jadi mg cos, ini adalah mg sin. Oke. Kalau kita gunakan dua keadaan, sigma F sama dengan M kali A ya. F nya ini ada mg sin theta min gaya gesek sama dengan M kali A. Sin 37 itu adalah 3/5 ya. Sin 37 itu 3/5. Masanya oke. Coba kita kalau gunakan sigma torque sama dengan I alpha ya, sigma torque sama dengan hanya F kali R ya, F kali R karena mg sin ataupun mg ini berada di pusat. I adalah 2/5 mr kuadrat, alpha adalah A per R ya kan, dan kita bisa cancel ini R kuadrat, nah gitu, sehingga gaya gesek itu adalah 2/5 MA. Oke, coba ini kita masukkan ke sana, jadi mg sin theta min 2/5 MA sama dengan MA. Oke, bisa dipahami ya. M nya bisa kita cancel ya kan. G sin, G nya 10, sin nya adalah 0,6 ya, sin 37 sama dengan 2/5 ditambah 5/5, 7/5 A ya kan. Oke, sehingga A ini adalah ini 6 kali 5 30/7 meter per second kuadrat. Oke, dari sini gini, kita ini adalah 10 meter, ini adalah 37 ya, kita butuh jarak ini
S ini berapa, kita punya kecepatan awal 0, kecepatan akhir berapa. Jadi gini, Vt kuadrat adalah V0 kuadrat plus 2AS. Ini yang ditanya, ini adalah 0 ya, itu kan 2. Nah, A ini adalah 30/7 ya kan. S nya nih, S itu adalah karena sin 37 ya, 10/S sin 37 adalah 0,6 ya kan, maka S adalah 10 dibagi 0,6. Di sini 10 dibagi 0,6. Oke, jadi ini ya sekitar 6 kali 2 600. Ini kan bisa kita cancel ya, 100/7 sama aja 1000/7. Ini bisa cancel gini ya, 6, nah gitu, 0,7 100/0 ya 1000/7 ya. Atau Vt adalah akar dari 1000/7, sama dengan yang tadi ini ya, sama kan. Ini kan kalau kita pakai gravitasi 10, maka ini 1000/7, sama ya, sama. Jadi balik lagi jawabannya adalah di 11,83. Ini 11,83 meter per second. Demikian ya penjelasannya. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Oke, nomor selanjutnya bisa kalian lihat. Saya ambil minum dulu. Bentar. Oke, nomor 39. The 12 identic resistor network with resistance R is shown in the figure. The resistance between point A and B. A and B ya. Coba saya gambarkan dulu. A and B, kok ABCD. ABCD EF GH. Oke, kita mulai dari pembagian arus ya.
andai kan ini arusnya adalah I, maka keluarnya harus I juga ya, kayak gitu. Otomatis kalau ini dikasih keluar ini I juga ya. Gini, ini pecahannya ada 3, maka ini I per 3 ya, ini juga I per 3, ini juga I per 3. Kemudian pecah di sini I per 2 ya, ini juga I per 2 juga. Oke. Oke, iki per 3 per 3. Ini masuk I per 3 juga. Oh ini kalau kesana ya. Oh sorry. Andai kan ini keluar di sana ya. Oke. I per 3, ini I per 3, ini I per I per 3, I per 3, I per 3. Ini balik. Oh. Kita bagi 2 lagi, I per 6. Ini I per 6. Ini ke sana I per 6 juga. Ini I per 6 lagi ya. Balik lagi sini I per 3, maka di sini tetap I ya. Sepertiga I, sepertiga I, sepertiga I, jadi I lagi. Oke, sekarang masanya adalah A sampai dengan B saja. Sebutlah VAB. VAB ini ya, kita dekati dari gini. Saya gambar hanya segitiga, segi 4 ini ya. Nah. Oh sorry. Ini A, ini B ya. Kita dari gambar ini ada I per 3 ya. Kemudian di sini ada I per 3, di sini ada I per 6, di sini ada I per 6 ya kan. Nah ini titik B ya. Nah VAB otomatis ya, kita lihat dua sisi ini ya. Ini AB, VAB berarti ya I per 3 dikali RAB ya. Oh my god. Ini sama dengan R total sebenarnya ini. Sorry kawan-kawan, ini sama aja R total juga. Kenapa? Ya nanti RAB juga melewati ini juga semuanya. Ya enggak? Gini. Sama aja VAB ini sebutlah saya jadi VA sampai dengan H ya. Gitu. Ini pakai ini. Ya. Saya nggak melihat ini lagi ya, sorry ya, saya melihat ini. Karena yang saya amati VAB, yang saya amati RAB ya, bukan hanya 1 2 3 4 5, tapi ini nanti masuk sini juga dong, ya kan? Jadi saya kira ini sama aja, kita bentang ini A sama H ya di ujung diagonal ya, seolah di ujung diagonal. Oke, saya coba cari gini. V antara A dan H itu adalah IR antara A sampai H ya. Nah, ini membentang gini ya sampai dengan H. Kita lihat arus ini ke sana dan ke sana. VACGH. Jadi sama dengan VACGH. Ya. IRAH ya sama dengan VAC, VCG, VGH. Ya.
VAC ya, I kali RAC ya, I kali RAC, I nya adalah I per 3 ya. Jadi I per 3 dikali RAC ya R saja. Kemudian VCG, ICG adalah ini. Jadi setelah dibagi 3 bagi 2 I per 6 ya. Sehingga ini adalah I per 6 dikali R nya RCG ya R juga, tambah VGH balik lagi adalah di sepertiga, karena ini sepertiga I, ini juga sepertiga I, ini juga sepertiga I. Kalau dari Kirchhoff ini 1/6 tambah 1/6, baliknya adalah sepertiga I, artinya ini balik lagi sepertiga dikali I ya, dikali R, ini I per 3 ya, I per 6. Nah, sehingga ya kita lihat ini 363 sama di 6, ini 2, ini 1, ini 2 ya kan, 5 per 6 R ya. Maka RI ya, ini I ya, sebenarnya masih ada I ya, kita coret I nya, ini adalah RAH ya. Maka RAH atau RAB itu sama dengan 5 per 6 R. Itu jawaban saya. Mudah-mudahan kalian bisa menerima. Tadi asumsi saya bahwa RAB, RAC, RCG ataupun RA terhadap apapun sama aja satu paket resistor itu. Karena resistor itu nggak bisa kita putus ya, nggak bisa putus, ini diputus, ini putus. Nyambung semuanya seperti itu ya. Oke, alhamdulillah. Sekarang nomor 40. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, biar channel ini tetap berkembang ya. Saya video ini pakai handphone, mudah-mudahan bisa terbaca jelas ya. Yang penting ilmunya nyampe ke kalian ya. Sedikit kalau kalian ingin tahu, saya dari S1 Unpad dan S2 nya adalah dari ITB. Oke, nomor 40. The image of an object as a format plane mirror is located behind the mirror surface. The image, bayangan dari suatu objek terbentuk dari plane mirror is located behind the mirror. Iya dong, betul. Ini kalau mirror ya, kan ini benda ya, misalkan kita berkaca ya, bayangannya di sini ya, betul ya, behind the mirror ya, betul. Kemudian the location of image different for different observer. Oh, ini dia the location ya, the location sama tapi the distance beda ya. The location of image ya, kalau kita ngamatin dari sini ya lokasinya tetap di sini ya, ngamatin dari sini juga lokasinya tetap di situ ya. Artinya location ini tidak berubah selama objek benda ini tidak berubah juga ya. Jadi saya kira yang atas benar, yang bawah salah. Itu jadi jawabannya C ya, C ya. Gitu. Ya, jika kalian tidak setuju kalian bisa komen di kolom komentar ya, kolom komentar. Mungkin kalau ada yang salah dari penjelasan ini. Oke, kita lihat nomor berikutnya, nomor 41. Using certain radioactivity element, the age of rock and all other geological features, even some man-made object can be the radiometric dating. Radiometrik. Sebentar. Other standard element, the age of rock ya, umur dari batuan atau geological feature ya, even so can be. Oh ya betul,
maksud dia adalah mengukur umur batuan atau feature geological ya, misalkan fosil dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan dengan teknik radiometric dating ya. Half life bukan ini, radiometric dating, water from radiation sensor. Radiometrik. Sebenarnya kalau ngukur umur itu kan bisa dengan half life, waktu paruh ya. Kalau radiometrik dengan metode gelombang ya, gelombang. Ya bisa juga ya metode gelombang, tapi ini pendekatannya benar-benar pendekatan yang sangat jauh ya, pendekatan yang tidak semudah half life ya, tidak sesemudah half life dengan metode gelombang. Artinya mendiferensiasi satu material dengan pola yang terjadi setelah gelombang dipantulkan oleh materi tersebut. Oke, pernyataan atas boleh benar ya. Other form radiation such radio wave, microwave, non-ionizing. Ya betul, ini betul ya. Ini betul, tapi ini sama ini kayaknya nggak ada kaitannya deh ya. Jadi benar-benar tidak berhubungan. Saya kira jawabannya adalah B ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Masih ada 4 nomor lagi ya. Kita selesaikan. Jangan lupa yang belum subscribe ya, biar channel ini berkembang dan bisa memberikan kemanfaatan buat kalian. Oke, nomor 42 karena teori. Faraday law states that whenever the magnetic flux crossing a loop change in this magnetic field is produced, the loop which equal the negative rate change flux with time. Yes, this is Faraday law ya, negatif. Mau dia keadaan seperti apa, pokoknya formulanya itu negatif ya. Jadi induksi elektromagnetik negatif gitu, N perubahan flux per perubahan waktu. Dalam keadaan apapun ini tanda negatif selalu ada ya. Betul, magnetic flows crossing a loop is defined the product its area component the magnetic field crossing loop per plane loop. Oke, ya betul sih gini. Karena kita lihat flux itu adalah B kali A ya. Ya, kalau ini dibikin delta flux ya, delta di antara B atau A ya, maka ada ini cross section terhadap A ya. Jadi benar juga, dan ini berkaitan ya tentang induksi elektromagnetik. Jadi menurut saya ini jawabannya adalah A ya. Oke, nomor 43 hitungan lagi nih. Mudah-mudahan saya bisa mengerjakan ini langsung ya, tanpa ada persiapan ya. Jadi beginilah kemampuan yang saya miliki, tapi saya berharap ini manfaat aja buat kalian ya. Oke, nomor 43, an X-ray beam with wavelength 0.16 nanometer set plane certain total. The first break reflection of that incident at 30 degree. The reflection relation to D sin Q equals to NL. The possible plane separation for the deflection. Gini 43 ini grating, diffraction grating ya. We have wavelength 116 nanometer ya. Kita kayaknya nggak perlu ubah ke dalam unit yang lain, biarkan aja karena ini satunya nanometer juga, daripada kita mengubah ke meter nanti dibalikin lagi ya. Tapi kalau perlu kalian tahu, 1 nanometer adalah 10 pangkat min 9 ya dalam meter. Oke, dia ada angle-nya 30 degree ya. Nah, diberikan formula 2D sin Q equals to NL ya. Kok times ya. Nah, the possible planes separation D ya for the ini
possible-nya berapa ya di ini. Kita lihat satu-satu aja. 2D ya. Ini masukkan sin 30. Ketika 1 berapa ya? Ini 0,16. Sin 30 kan setengah, setengah coret sama ini, ya enggak? Maka D adalah 0,16 juga ya. Oke. Artinya gini, D kita lihat adalah N kali lambda ya. Kalau kita lihat antara 2 dan sin 30 ini saling meniadakan, sehingga formula ini jadi D sama equals to N kali lambda. Nah, kita lihat possible-nya ya perkalian dari 16 ini. Kok nggak ada ya? 0,16. Plane separation. Sebentar. Mungkin ini 0,136 kali ya, salah tulis. Jadi kalau ini ya the first break reflection, the first, oh I see. Oke, kita coba misalkan 2D sin the first is sin 30, iya setengah, maka dia ini ya, kemungkinan ini kayaknya salah ini ya, salah tulis. Ini 0,16, ini 0,136. Kalau kita lihat perkaliannya itu kan N kali lambda, artinya bilangan bulat positif dikali berapa kali lambda ya. Lambdanya adalah wavelengthnya ini 0,16. Mungkin ini 0,136, jadi kelipatan 0,136. Kelipatan 0,136 itu ini dan ini ya. Ini kalau ini 2 kalinya, ini 10 kalinya ya. 10 kalinya, ini 20 kali, ini 3, ini nggak mungkin ini ya. 3 nggak mungkin. Saya kira jawabannya hanya 4 saja ya. 4 saja. 1, jadi wavelength ini ya, mungkin itu salah tulis 0,136 nanometer ya. Seperti itu. Jadi hanya 0,136 nanometer. Jawabannya adalah 4 saja atau D ya. Tapi kalau kalian punya argumen lain silakan ya. Ini ya seperti ini ya. Oke, lanjut lagi nomor 44 ya. 2 nomor lagi. The zeroth law of thermodynamic states. Ini. Jadi hukum termodinamika yang kalian tahu itu sebenarnya ada hukum termodinamika 1, 2 dan 0 ya. Hukum termodinamika ini ada hukum
1, hukum 2. 1 itu adalah yang delta Q sama dengan delta U plus W, ya kan? Nah, kalau ini adalah mesin Carnot, ya, yang N sama dengan W per Q1 kali 100%, ya, tentang mesin Carnot. Nah, sebenarnya ada hukum ke-0, ya, zero. Nah, hukum termodinamika yang ke-0, kalian bisa lihat gini ya. Kita case check dari opsi ini ya. Saya lihat yang ketiga, the efficiency of heat engine can never. Ini bicara efisiensi, bicara hukum ketiga. Jadi yang 3 ini salah nih, yang 3 salah ya. Yang 3 salah, yang 1 otomatis salah. The internal energy is state function. No. Nah, kita lihat ya, if the system A and B are thermodynamic equilibrium of the system B terminal. Nah, betul. Ini sebenarnya ini adalah kalau kita kesetimbangan thermal ya. Jadi delta Q itu adalah 0, itu nanti adalah Q1 sama dengan Q2. Larinya adalah sebenarnya ke asas Black. Ya. Saya sering bilang ke anak-anak yang saya ajarkan bahwa ada hukum ke-0 termodinamika dan itu mewakili tentang asas Black, bahwa Q lepas sama dengan Q terima ya. Jadi menurut saya jawabannya adalah yang 4 saja ya, atau D ya, seperti itu. Oke, terakhir nomor 45 ya. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan tekan tombol like, juga tekan tombol notification-nya. Dan yang terpenting adalah komen kalian di kolom komentar ya. Komen kalian di kolom komentar itu sangat penting sekali buat saya untuk masukkan bagaimana memperbaiki channel ini, atau bagaimana barangkali ada hal-hal yang perlu diperbaiki di pembahasan ini ya. Oke, 45. The unit of measurement intensity of sound. Intensitas itu power over area. Unitnya apa kata dia? Ini kan watt, ya kan? Ini adalah meter persegi. Jadi watt per meter persegi, ya jelas 4. Yang A itu salah ya. Yang 1 itu salah, yang 3 otomatis salah. Apalagi ini watt itu satuan daya doang. Nah, yang 2 itu bagaimana? Joule per second. Joule per second itu kan ini watt meter ya. Watt itu kan joule per second juga ya. Jadi artinya ini kalau intensitas ya selain watt per meter per second juga joule per second meter kuadrat ya. Jadi jawaban tepat adalah 2 dan 4 ya. 2 dan 4 itu 1 2 3 1 3 2. C ya, betul C. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih kalian telah menonton video ini. Jangan lupa untuk sekali lagi subscribe ya, subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang. Artinya hanya untuk kemanfaatan saja, biar kalian bisa mendapatkan ilmunya dan kalian punya persiapan untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.